Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya berharap kalian tetap semangat meskipun harus belajar secara mandiri. Semoga masa pandemi ini segera berakhir ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa. Materi pada video pembelajaran kali ini adalah cara menggunakan fungsi logika Microsoft Excel. Sehingga tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis formula fungsi logika if yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi pada perhitungan tabel Microsoft Excel. Dan peserta didik diharapkan dapat menerapkan formula fungsi logika if tunggal pada sebuah lembar kerja. Mari kita lihat pada materi berikut ini. Fungsi logika digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Fungsi logika bersifat kualitatif, seperti ya tidak, lulus tidak lulus, remedi tidak remedi, dan lain-lain. Mari perhatikan tabel berikut ini. Kondisi berikut ini adalah kondisi A lebih besar dari B dan kondisi B lebih kecil dari A. Coba kita tulis angka pada kolom A dan B berikut ini. Kolom A bernilai 3, kolom B bernilai 5, dan seterusnya. Mari kita isi nilai dengan angka bebas. Kita coba menggunakan fungsi if untuk dua kondisi berikut ini. Apakah A lebih besar dari B? Jika kita masukkan rumusnya dengan cara sama dengan if kurung buka logical test adalah berisi tentang syarat yang berlaku. Di sini syaratnya adalah A lebih besar dari B, sehingga kita dapat referensi sel dari A yaitu B8 bernilai 3, kemudian lebih besar dari B yaitu sel C8. Kemudian titik koma atau koma sesuai dengan komputer masing-masing. Selanjutnya adalah value if true, kondisi apabila syaratnya itu benar. Jika benar, maka akan muncul benar. Kemudian jika salah, yaitu value if false, maka yang muncul salah. Tutup kurung. Artinya,
Jika kondisi logical test B8 lebih besar dari C8, isi sel B8 lebih besar dari sel C8, kondisi yang tertulis pada value if true adalah benar. Dan pada value if false, kondisinya adalah salah. Sehingga apabila dilakukan pengecekan pada sel B8 dan sel C8, maka hasilnya adalah salah. Kita lihat untuk angka di bawahnya. Nah, semua bernilai salah. Sekarang kita cek. 3 lebih besar dari 5, salah. 6 lebih besar dari 9, salah. 34 lebih besar dari 76, salah. 34 lebih besar dari 67 juga salah. Sekarang kita coba mengganti angka pada sel B9 dengan angka yang lebih besar dari 9, yaitu 12. Maka yang muncul hasilnya adalah benar. Sekarang kita melihat kondisi yang berikutnya adalah B lebih besar dari A. Maka rumus yang sama setelah kita coba tadi adalah sama dengan if kurung buka, kita langsung menuju sel C5 yaitu kolom B lebih besar dari nilai A, kemudian koma, nilai true yang muncul benar apabila kondisi tersebut memang benar. Kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang muncul false, yaitu salah. Kurung tutup, enter. Kita lihat hasil berikutnya. Nah, mari kita cek apakah B lebih besar dari A. Posisi pertama betul. Kemudian sel berikutnya, apakah B lebih besar dari A? Salah. Apakah berikutnya juga seperti itu? Nah, kita bisa lihat hasil yang diperoleh dengan menggunakan formula if dengan menggunakan dua kondisi tersebut. Sekarang, perhatikan pada tabel berikut ini. Kita akan menentukan kolom jabatan dari kode sel C5. Syaratnya adalah jika kode ST, maka jabatan staff. Jika kode DR, maka jabatan direktur. Sekarang kita akan coba rumus logika if berikut ini. Sama dengan if kurung buka, kita menuju sel C5 untuk kode ST atau DR, maka yang muncul adalah staf atau direktur. Kita dapat menentukan yang pertama, boleh staf ataupun direktur. Jika memang kita menentukan staf terlebih dahulu, maka sel C5 harus berisi ST. C5 harus berisi ST. Maka jika sel C5 berisi ST, maka yang muncul adalah jabatan staf. Jika C5 tidak muncul dengan kode DR, maka yang muncul adalah direktur. Tutup kurung, enter. Kita dapat merubah kondisi true itu dengan direktur, artinya kita harus merubah selnya menjadi kode DR sesuai dengan kebutuhan kita. Maka hasil selanjutnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan tunjangan yang diperoleh dari jabatan staf direktur berikut ini. Jika staf, maka tunjangan berjumlah 1.500.000 dan direktur akan mendapatkan tunjangan sebesar 2.500.000. Maka rumus yang dapat kita gunakan adalah sama dengan if kurung buka, kita dapat menentukan logical test
melalui sel C maupun sel D. Jika kita menggunakan sel D5, maka isiannya adalah harus staf. Kita harus menulisnya secara lengkap, yaitu STAFF. Atau kita bisa menulis terlebih dahulu dengan jabatan direktur. Setelah itu, jika sel D5 berisi staf, maka tunjangan yang diperoleh staf adalah sebesar 1.500.000. Kita tidak perlu menambahkan tanda petik karena dalam Microsoft Excel, angka otomatis akan terbaca. Selanjutnya, jika D5 tidak berisi staf, maka akan tertera sebesar 2.500.000. Tutup kurung, enter. Kita lihat hasil yang lainnya. Nah, sekarang kita cocokkan apakah hasilnya betul atau salah. Yang pertama, pada kode jabatan, bila C5 muncul ST, maka yang muncul jabatan adalah staf. Begitu pula pada kode DR, maka jabatan akan tertera direktur. Selanjutnya, pada tunjangan, jika jabatan berisi staf, maka tunjangan yang diperoleh adalah sebesar 1.500.000. Nah, kita lihat hasilnya sudah sesuai. Pada tabel berikut ini, kita akan menentukan golongan, di mana golongan akan berisi angka 1 atau 2 apabila nilai 1 untuk mahasiswa dan nilai 2 untuk pelajar. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka, kita dapat menentukan salah satunya. Kalau memang kita akan menentukan satu yang pertama atau satu yang akan mengisi true, maka kita menentukan status mahasiswa, yaitu di C3 harus bernilai, maka saya tulis sama dengan mahasiswa. Jika sel C3 berisi mahasiswa, maka golongan akan terisi 1. Jika tidak, maka golongan akan berisi 2. Sekali lagi, jika C3 berisi mahasiswa, maka golongan akan terisi 1. 1 merupakan value if true dan tidak perlu diberikan tanda petik karena pengolah angka Excel otomatis membaca angka. Kita perlu menambahkan tanda petik apabila true maupun false berisi karakter atau huruf. Sekarang, mari kita lihat hasilnya. Nah, golongan 1 untuk status yang mahasiswa, golongan 2 untuk status yang pelajar. Oke, hasilnya sudah betul ya. Selanjutnya, kita dapat perhatikan pada tabel daftar nilai TIK berikut ini. Kita akan menentukan predikat dengan syarat nilai KKM adalah 75. Sehingga apabila pada nilai berikut ini mendapatkan nilai 75, maka predikat akan bertuliskan A, B. Mari kita coba menggunakan fungsi logika if. Berikut cara penulisan. Sama dengan if logical test, value if true, value if false. Sekarang kita coba terapkan pada sel D3. Sama dengan if kurung buka logical test, yaitu syarat yang harus terpenuhi, yaitu nilai lebih besar dari nilai KKM, yaitu 75. Maka yang muncul predikatnya adalah A. Dan apabila di bawah dari 75, maka predikat yang muncul adalah B. Kurung tutup, enter. Nah, kita coba perhatikan hasil yang ada di bawahnya. Nah, di sini terdapat nilai 75 yang sudah KKM tapi predikat masih B.
Maka kita dapat menambahkan sama dengan agar mulai 75 mendapatkan predikat A. Kita coba berikut ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah kan? Berikut ini adalah nilai dari benar dan nilai dari salah. Kita perlu menambahkan tanda petik untuk sel yang berisi karakter berupa huruf. Jika sel berisi angka, maka kita tidak perlu menambahkan tanda petik. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.